Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini bicara soal persembahan orang kaya dan persembahan janda miskin. Diceritakan dalam Injil, di bait Allah tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang itu. Sebab janda itu memberi dari semua nafkahnya, sedangkan orang kaya memberi dari kelimpahannya. Saudaraku terkasih, poin yang ingin kita renungkan hari ini adalah persembahan si janda. Jumlah pemberiannya memang sedikit bila dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan persembahan yang sama. Namun nilai yang dipersembahkan lebih banyak dari yang kaya. Dan inilah yang membuat Yesus kagum dan memuji persembahan si janda ini. Bukan karena jumlah yang diberikan, tapi ketulusannya. Kisah Injil hari ini menunjukkan pada kita bahwa memberi walaupun sedang dalam kondisi yang lemah sangat menyenangkan Tuhan. Kesulitan bukanlah alasan bagi kita untuk tidak memberi. Justru memberi dalam kekurangan merupakan perwujudan kasih yang besar. Maka hari ini lewat Injilnya Tuhan ingin kita semua belajar dari si janda yang memberi tanpa dipengaruhi oleh kondisi dan kesulitan hidupnya. Mungkin ini aneh bagi kita umatnya, tapi bagi Yesus ini penting. Yesus menunjukkan bahwa kesulitan, kesusahan dalam hidup bukan alasan bagi kita untuk memberi. Artinya pengalaman serba kekurangan tidak boleh menyurutkan perbuatan baik seseorang. Saudaraku terkasih, sekarang kita hidup dalam dunia yang serba mewah. Keadaan ini membuat kita menjadi egois, sehingga sulit untuk belajar memberi, belajar berbagi. Kalaupun kita memikirkan orang lain, itu pun demi keuntungan sendiri. Hari ini kita perlu belajar dari sikap dan cara hidup si janda dalam hal memberi. Si janda memberikan contoh untuk kita. Miskin bukan berarti tidak bisa memberi. Kesulitan, kepahitan dalam hidup bukan berarti tidak bisa memberi. Justru di sana dia bisa melakukan dengan segala ketulusannya, bahkan semua yang ia punyai. Semoga hari ini kita tergerak hati belajar untuk memberi dengan tulus. Tidak ada alasan bagi kita mengatakan saya susah, saya tidak punya ini dan itu, saya miskin, saya masih harus memenuhi kebutuhan ini dan itu. Seharusnya dalam situasi susah itu, kita tidak pernah berhenti untuk memberi. Sebab dengan memberi kita mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saudaraku terkasih, ada sebuah kisah kecil saat saya masih bertugas di Nunukan, Kalimantan Utara. Saya mengenal sebuah keluarga dari Pulau Sebatik. Setiap 2 hari sekali keluarga ini menjual sayur di kota Nunukan. Dan setiap kali mereka ke Nunukan untuk menjual sayur, selalu mampir di gereja dan membawa beberapa ikat sayur untuk para romonya. Seringkali juga kami mengatakan agar sayur itu dijual saja biar menambah penghasilan, pemasukan mereka. Tapi mereka selalu mengatakan ini yang bisa kami berikan untuk para romo kami. Ini yang bisa kami lakukan untuk para romo kami. Dan itu semua membahagiakan.
Mereka merasa bahagia bisa membagikan pengalaman itu, membagikan apa yang mereka punya walaupun memang dalam keadaan sangat susah. Tapi ada sukacita yang mereka lakukan. Bagi mereka membagikan sayur 1-2 ikat untuk para imamnya adalah berkat yang mereka terima. Dan inilah contoh yang bagi saya menarik untuk kita. Saudaraku terkasih, 2 contoh, si janda yang miskin dan pengalaman orang sederhana ini, ingin mengajarkan kita semua bahwa dalam keadaan susah bukan berarti tidak bisa memberi. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita membuat banyak alasan untuk memberi? Semoga pengalaman si janda hendaknya menggugah hati kita hari ini untuk terus memberi dengan tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.